Putusan nomor 24 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Rahmawati Salam. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 November 2023 memberi kuasa kepada Muhammad Erzat Kasiragi dan kawan-kawan advokat dan mahasiswa magang yang tergabung dalam kantor hukum Trimviret dan Co. beralamat di Jalan Mayang 4B Blok AK1 nomor 20 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan aku adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu pengujian material norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 344 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 5 1986 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan para pemohon 3.3, 3.5 dianggap dibacakan. 3.5 dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 1986. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan 3.7 menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusional norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986, dalil selengkapnya dimuat dalam kedudukan bagian duduk perkara. Pemohon mengumpulkan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon norma 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan alasan berlakunya ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 tidak membatasi kewenangan badan atau pejabat TUN untuk mengajukan PK menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. B. Norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 tidak sesuai dengan kaedah konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan tidak sesuai dengan kaedah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan pemohon di atas, pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 86 yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 1924, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok pemohon berkenaan dengan pengujian norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 yang menurut pemohon norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 tidak sesuai dengan kaedah konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tidak sesuai dengan kaedah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena tidak membatasi kewenangan badan atau pejabat TUN untuk mengajukan peninjauan kembali. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut. 3.10.1 bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan prinsip negara hukum yang berdasarkan falsafah bernegara dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dalam tata kehidupan bernegara tersebut. Relasi antara pemerintah dan warga negara serta antara sesama warga negara tidak hanya dibangun di atas landasan yang sama, yaitu jaminan bahwa setiap hanya dibangun atas tindakan yang bersama, setiap orang tunduk pada hukum dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, equality before the law. Namun juga dibangun dengan tujuan yang sama, jaminan setiap orang menerima perlakuan yang adil selama proses hukum, equal justice under the law. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bekerja dan menggunakan wewenang publiknya sesuai dengan kaedah hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Sementara warga masyarakat senantiasa dituntut, dididik untuk patuh pada ketentuan hukum dan menjadi warga negara yang baik, good citizen, akan tetapi pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kebersamaan kedudukan dan perlakuan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga pada titik tertentu tercapai keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Pemerintah melalui aparatur di bidang TUN diharuskan berperan positif dan proaktif dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu, badan atau pejabat TUN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan serta hak kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, badan atau pejabat TUN wajib secara terus-menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur TUN lainnya agar mampu menjadi lokomotif yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif dan proaktif tersebut, maka perlu dipersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perselisihan sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat. Sehingga untuk penyelesaian sengketa TUN dimaksud dari segi hukum perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara via penjelasan umum Undang-Undang 5 1986. Bahwa dari perspektif historis dan konseptual, cikal bakal peradilan administrasi termasuk PTUN di Indonesia dimulai dari peradilan administrasi di Prancis. Sosok Napoleon Bonaparte merupakan tokoh yang berada di balik sejarah sukses terbentuknya peradilan administrasi di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Rakyat tidak harus tertindas begitu saja oleh sikap dan perbuatan pejabat pemerintah yang bertindak semena-mena. Tanpa hak penggugat pejabat yang berbuat semena-mena tersebut. Sebelum masa revolusi tahun 1789 berkuasa The Ancien Regime di Prancis, pada masa tersebut penguasa acap kali berlaku sewenang-wenang yang pada akhirnya menimbulkan revolusi pada tahun 1789. Selanjutnya Napoleon Bonaparte mengambil langkah-langkah antisipatif demi menghindarkan kesewenang-wenangan terulang kembali. Karena setelah lama tertindas di bawah pemerintah Louis 16, rakyat Prancis diberi hak untuk menggugat pemerintah melalui suatu peradilan administrasi. Di masa itu Napoleon Bonaparte menjadikan lembaga Dewan Penasihat Raja Conseil de Roi menjadi suatu lembaga konsultat yang tugas pokoknya adalah untuk memberikan nasihat kepada pimpinan negara agar kesewenang-wenangan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat administrasi negara jangan sampai terulang lagi.
Dalam perkembangannya, Conseil d'État menjadi puncak badan peradilan administrasi yang dibentuk sejalan dengan kebutuhan berjalannya suatu pemerintahan yang baik, la bonne governance. Sementara itu, fungsi peradilan administrasi tidak hanya meluruskan persoalan administrasi atau tata usaha perkantoran semata, melainkan juga menyelesaikan segala macam perselisihan yang terjadi antara pemerintah di satu pihak dengan warganya di pihak lain. Alhasil, lembaga tersebut menjadi institusi yang memfasilitasi penggunaan hak dari setiap warga negara untuk meminta pembatalan atau ganti rugi apabila merasa dirugikan atas suatu tindakan atau keputusan pemerintah yang dinyatakan salah oleh peradilan administrasi atau petun. Bersandar dari sejarah tersebut, gagasan membentuk lembaga petun di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Ihwal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman. Dalam undang-undang tersebut, keberadaan petun disebut dengan istilah atau nama peradilan tata usaha pemerintahan. Selanjutnya pada tahun 1960 melalui ketetapan MPRS RI nomor 2/MPRS tahun 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961-1969. Diperintahkan untuk diadakan atau dibentuk peradilan administrasi yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam perkembangannya pada tahun 1986 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan pembentuk petun adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara yang timbul dari pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintah yang dilakukan dalam kapasitas sebagai badan atau pejabat tun yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa dengan warga masyarakat. Ihwal dimaksud lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang 5 Tahun 1986. Selanjutnya dianggap dibacakan. Sejalan dengan tujuan tersebut, petun yang disebut juga sebagai peradilan administrasi negara sebagai perwujudan konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada satu sisi berperan sebagai lembaga yang mengontrol judicial control terhadap jalannya fungsi eksekutif, khususnya terhadap keputusan dan tindakan badan atau pejabat tun agar tetap berada pada koridor peraturan hukum. Di sisi lain, petun juga menjadi instrumen konfirmasi bagi badan atau pejabat tun yang keputusan dan tindakannya dipandang sah, valid, sesuai azas presumptio, rehmatihid, praduga absah, sampai dengan dicabut atau dibuktikan sebaliknya oleh petun. Artinya, petun merupakan instrumen yuridis dalam memberikan pelindungan hukum bagi warga yang harus dilakukan demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang badan atau pejabat tun. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan badan atau pejabat tun selalu dianggap benar, sepanjang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, diproses menurut prosedur yang sesuai, dan berisi substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, kehadiran petun tidak saja mengkonfirmasi kebenaran keputusan atau tindakan badan atau pejabat tun yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh badan atau pejabat tun yang berwenang atau dinyatakan tidak sah oleh hakim petun. Sehingga keberadaan petun sejak awal dirancang sebagai instrumen hukum bagi pelindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk melindungi hak administratif, normatif, dan hak-hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bagi warga masyarakat. Dengan kata lain, gagasan awal pembentukan petun tidak hanya bertujuan sebagai institusi pelindungan warga, tetapi juga untuk memfasilitasi dan menjadi perisai bagi warga masyarakat agar terhindar dari perbuatan atau tindakan badan atau pejabat tun yang melanggar hukum on rehmate overhead dat. Selanjutnya, kewenangan determine the forward dan hak berlaku wenang dat van willekeur. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang 5 1986 sejatinya dibuat dengan tujuan agar penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah dapat diselesaikan dalam lingkup peradilan tersendiri, yaitu melalui petun. Tidak diselesaikan melalui pengadilan umum, sebab perkara tata usaha negara memiliki karakteristik ciri khusus yang berbeda dengan perkara perdata, antara lain 1, 2, 3 dianggap dibacakan, bahwa perbedaan karakteristik
perkara tata usaha negara dengan perkara perdata merupakan kondisio sine qua non lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya, Undang-Undang Akuo haruslah memuat secara komprehensif tata cara penyelesaian perkara tata usaha negara mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali dengan tidak mengadopsi tata cara penyelesaian perkara perdata. Namun yang terpenting dari itu adalah petun dibentuk dengan tujuan dan harapan untuk mewujudkan tata kehidupan dan bangsa yang tertib dan taat azas serta menjamin kedudukan warga negara masyarakat dalam negara hukum yang demokratis dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur pemerintah atau pejabat tun dan warga masyarakat. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum di atas, salah satu tujuan dibentuknya PT UN adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat TUN apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB atau tidak. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat TUN harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menghindarkan badan atau pejabat TUN tersebut dari berbagai bentuk penyimpangan seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan. Sehingga badan atau pejabat TUN dapat menggunakan kewenangannya dengan tepat dan sesuai dengan hukum dan AUPB. Beberapa asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak penyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan asas profesionalitas, dan asas keadilan. Asas kecermatan misalnya dapat menjadi indikator agar badan atau pejabat TUN senantiasa bertindak hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu bertindak atau membuat keputusan TUN, yakni dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, namun juga berfungsi sebagai alat uji bagi hakim dalam menilai tindakan dan keputusan badan atau pejabat TUN, serta sebagai alat atau dasar pengujian gugatan bagi warga masyarakat yang menganggap dirugikan atas keputusan atau tindakan badan atau pejabat TUN. Bahwa dalam hal terjadi sengketa TUN, penggugat akan berhadapan dengan tergugat yang merupakan badan atau pejabat TUN. Dalam posisi ini, kedudukan antara penggugat dan tergugat acap kali tidak seimbang, yakni tergugat memiliki derajat yang secara psikologis lebih tinggi dibandingkan dengan penggugat. Hal ini terjadi karena tergugat selain memiliki kelengkapan informasi, sarana, dan prasarana, tergugat juga merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tentu saja merupakan pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan atau eksekutif. Sedangkan penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui PT UN yang belum tentu dimilikinya. Selain itu, sebagai penggugat tentu saja dibebani kewajiban beban pembuktian. Belum lagi dalam hal putusan pengadilan, tidak serta-merta badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut, karena secara normatif masih tersedia upaya hukum baik berupa banding, kasasi demi hukum, maupun peninjauan kembali. Sebagaimana halnya dalam perkara perdata dan pidana, suatu perkara hukum sejatinya telah berkekuatan hukum tetap inkrah van hawis jika suatu putusan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan banding oleh salah satu pihak. Demikian pula putusan pengadilan tingkat banding dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap jika tidak diajukan kasasi, serta putusan pengadilan tingkat kasasi itu sendiri. Artinya suatu perkara yang diadili hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung seharusnya telah selesai karena telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak mengajukan PK, namun putusan pada tingkat kasasi tidak menghalangi pelaksanaan putusan atau eksekusi karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, setelah putusan berkekuatan hukum tetap in casu perkara TUN, maka seharusnya berlaku asas self-respect, yaitu adanya keharusan bagi badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
yang sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang, meskipun tanpa adanya kewenangan bagi PT UN untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga dengan keadaan tersebut semakin membuat kedudukan badan atau pejabat TUN menjadi tampak lebih kuat dibandingkan kedudukan warga masyarakat. Padahal jika berdasarkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 145 telah menjamin adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Bahwa mengenai upaya hukum yang dapat diajukan dalam PT UN in casu upaya hukum PK, menurut Mahkamah secara yuridis normatif, pengajuan upaya hukum PK dalam sengketa TUN diatur dalam pasal 132 Undang-Undang 5 1986 yang menyatakan, kutipan norma dianggap dibacakan, berdasarkan ketentuan tersebut, acara pemeriksaan PK dalam PT UN merujuk pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang 14 1985 yang menyatakan, dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75. Adapun terkait dengan pemohon PK, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang 14 1985 menyatakan permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka yang dapat menjadi pemohon PK dalam PT UN adalah orang atau ahli warisnya, badan hukum perdata atau ahli waris badan hukum perdata, badan hukum perdata yang menggantikan atau meneruskan hak dan kewajiban dari badan hukum perdata, dan badan atau pejabat TUN sebagai tergugat. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah badan atau pejabat TUN memiliki wewenang untuk mengajukan PK. Sebelum lebih lanjut menjawab pertanyaan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2010 mempertimbangkan jika ketentuan permohonan PK sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi, maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Adapun pendapat Mahkamah tersebut selengkapnya dalam kutipan dianggap dibacakan. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah yang sama lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut, kutipan dianggap dibacakan. Sementara itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017, Mahkamah juga mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi lama dan tidak akan pernah selesai, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas litis finiri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Pertimbangan Mahkamah antara lain, kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan sekaligus untuk menjawab persoalan konstitusional dimaksud, serta sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.10.1 sampai dengan subparagraf 3.10.14 di atas, menurut Mahkamah, tujuan pembentukan PT UN tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dalam kaitan tersebut, badan atau pejabat TUN sebagai organ pemerintah yang mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan atau tindakan TUN dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Ihwal ini sebagai antisipasi agar badan atau pejabat TUN tidak melakukan perbuatan yang terlarang atau menyimpang seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan. Sementara itu, jika terjadi sengketa TUN, badan atau pejabat TUN diposisikan sebagai tergugat, namun memiliki derajat kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan penggugat dikarenakan kedudukannya sebagai organ pemerintah. Begitu pula dalam hal pembuktian yang menjadi beban penggugat, serta dalam hal pelaksanaan putusan yang secara normatif
putusan PT UN dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan atau tindakan TUN dengan diawasi oleh Ketua PT UN. Pada umumnya, putusan PT UN dilaksanakan secara sukarela oleh badan atau pejabat TUN sesuai amar putusan PT UN. Mengingat badan atau pejabat TUN adalah organ negara yang seharusnya patuh hukum, termasuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga proses hukum terhadap keputusan atau tindakan badan pejabat TUN yang menjadi objek sengketa antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat TUN dan badan atau pejabat TUN yang kalah dalam batas penalaran yang wajar seharusnya menjadi berakhir atau selesai setelah diputus pada tingkat kasasi. Berikutnya, badan atau pejabat TUN dimaksud memiliki kewajiban hukum untuk segera menindaklanjuti atau mengeksekusi langsung putusan PT UN yang telah inkrah. Berbanding terbalik dengan tergugat, posisi penggugat sebagai orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan TUN harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui peradilan yang belum tentu dapat dijelaskan dengan baik. Terlebih, badan atau pejabat TUN telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia sampai pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila badan atau pejabat TUN yang kalah masih diberikan kesempatan kuat non untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5/1986, maka hal itu menunjukkan bahwa badan atau pejabat TUN yang kalah tersebut telah menggeser atau keluar dari hitah eksistensi PT UN sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Sehingga kondisi demikian bersifat kontraproduktif dan sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukan PT UN, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan pejabat pemerintah yang merugikan warga masyarakat, baik karena pejabat tersebut melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, maupun karena bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan atau pejabat TUN. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai bentuk penguatan, penghormatan, dan mendorong kepatuhan pada putusan PT UN yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, Rechtsbescherming voor de samenleving, maka permohonan PK atau PT UN seharusnya diartikan hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata dan tidak dapat diberikan atau dilakukan oleh badan atau pejabat PT UN yang keputusan dan atau tindakannya menjadi objek sengketa dalam PT UN dan telah dinyatakan kalah oleh PT UN. Ihwal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan karena selain PK yang diajukan oleh badan atau pejabat TUN yang cenderung bersifat menunda-nunda pelaksanaan putusan PT UN dan berujung pada tertundanya keadilan, juga bersifat kontraproduktif bagi ikhtiar penegakan hukum di bidang TUN. Oleh karena itu, kewajiban badan atau pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah untuk segera melaksanakan putusan kasasi dan tidak dapat mengajukan PK, menurut Mahkamah dinilai lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat PT UN adalah tempat atau wadah untuk mempertahankan hak rakyat di bidang hukum publik dan tempat untuk menguji secara yuridis keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat TUN terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila badan atau pejabat TUN sebagai penggugat diberi wewenang untuk mengajukan PK, padahal tergugat telah diberikan kesempatan menempuh upaya hukum berupa banding dan kasasi demi kepentingan hukum, namun telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung, maka hal tersebut sama halnya membiarkan badan atau pejabat TUN tidak melaksanakan atau mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kembali hak atau kewenangan kepada badan atau pejabat TUN untuk mengajukan PK justru kontraproduktif serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang intolerable bagi penggugat. In kasu seseorang atau badan hukum perdata karena tertunda-tundanya waktu penyelesaian perkara yang berdampak pada tertundanya eksekusi atau pelaksanaan putusan yang berpotensi pada pengingkaran keadilan itu sendiri sebagaimana adagium justice delay, justice denied. Dengan kata lain, tidak dibatasinya kewenangan badan atau pejabat TUN yang kalah untuk mengajukan PK menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Namun demikian,
apabila mengikuti petitum sebagaimana yang dikehendaki pemohon, membuat norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 menjadi tidak kompatibel sebagai satu kesatuan norma yang utuh dalam pasal AKO. Sehingga seharusnya pasal AKO penting dimaknai dengan menambahkan pengecualian terhadap badan atau pejabat TUN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal AKO seharusnya dimaknai menjadi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan demikian, karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon seperti yang termaktub dalam petitum permohonan, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 5 1986 bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan petitum yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKO, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. Pokok permohonan pemohon berdasarkan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 yang berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sehingga norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 selengkapnya menjadi berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKO terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe sebagai berikut. Dissenting opinion selengkapnya dianggap dibacakan. Namun pada pokoknya kedua hakim konstitusi dimaksud tidak sependapat bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan ini. Seharusnya Mahkamah menolak permohonan AKO. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soehartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pepoe, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 7 bulan Maret tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024
selesai diucapkan pukul 14:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut ditambah dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu Rizky Amalia sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.